Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Suara Sriwijaya bersama saya Dika Saputra. Akhir-akhir ini kita sering mendengar kemudian juga melihat di sosial media bagaimana kasus viral yang terjadi di Kota Palembang yang menyebabkan terjadinya pembunuhan bagi anak, kemudian juga dan lebih tragisnya lagi adalah pelakunya sendiri ini juga masih anak di bawah umur. Lantas bagaimana sebenarnya pengkajian kemudian juga perspektif dari sisi hukum, kemudian juga pengamat sosialnya seperti apa, lingkungan yang membuat hal-hal sedemikian ini bagaimana sehingga ini menjadi sebuah rumusan ke depan tentang bagaimana hukum dan juga bagaimana keterlibatan stakeholder terkait baik di situ pemerintah, orang tua dan lain sebagainya untuk mengantisipasi hal ini. Saat ini sudah bersama dengan saya Sekretaris KPAD Kota Palembang, Dr. Insinyur Tri Widiatsi MSI. Halo. Bu Tri, selamat datang di TVRI Sumsel. Kemudian juga ada praktisi hukum Bang Rian Gumai, SHMH, CHRM, CTL. Halo Bang, selamat datang di TVRI Sumsel. Kemudian ada pengamat sosial Febri Marani Malinda, SOS MA. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita untuk pemirsa Anda di rumah yang ingin bergabung kami persilakan tentunya di 07113114454 terkait dengan problematika anak berhadapan dengan hukum. Saya mungkin ke Sekretaris KPAD Kota Palembang terlebih dahulu terkait dengan kasus yang belakangan ini heboh sekali, baik di sisi televisi kemudian juga sosial media. Melihatnya bagaimana Anda melihat kasus ini? Baik Mas Dika, saya dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Palembang pertama merasa miris dengan kejadian ini karena pelakunya adalah anak-anak dan korbannya juga anak-anak. Dan kemudian saya tidak berpikir muter-muter dulu, tetapi itu adalah anak-anak dan mereka bersekolah. Artinya ini yang harus bertanggung jawab secara global itu adalah dari orang tua yang pertama, kemudian dari sekolah, kemudian dari pemerintah daerah. Nah, dari sisi kami, Komisi Perlindungan Anak, banyak hal sih yang sudah dilakukan. Karena kami memang melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah, tetapi setelah COVID ini kita mengalami kevakuman. Jadi tidak ada lagi pembinaan ke sekolah-sekolah, padahal pembinaan itu pun belum cukup dan harus dilakukan secara terus-menerus untuk bisa meminimalisir kejadian seperti itu. Dan ini menurut kami dari Komisi Perlindungan Anak, di statement, mohon maaf juga sebelumnya, ini adalah presiden buruk untuk perlindungan anak di Kota Palembang. Oke, baik. Saya ke Bang Rian Gumai terkait dengan sanksi hukum yang didapatkan oleh anak tersebut. Apalagi baru-baru ini juga Kapolres Tabes menyebutkan bahwasannya anak ini masih dalam masuk ke dalam kategori gangguan jiwa sehingga masuk ke rehabilitasi. Anda melihatnya sebenarnya seperti apa penilikan dari sisi hukumnya terkait dengan anak-anak ini? Ya, terima kasih Bang Dika. Pertama saya mengucapkan turut berduka cita ya kepada orang tua korban, mengingat ini peristiwa yang sangat miris sekali karena ada hal yang bukan hanya dirugikan karena yang bersangkutan masih hidup, tapi ini setelah meninggal dunia, artinya ada nyawa yang dirampas. Lalu yang berikutnya saya perlu menegaskan juga bahwa ada dua kaidah undang-undang yang dipakai. Yang pertama, kalau dari sisi pelaku itu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ya, nomor 11 tahun 2012. Lalu kalau dari sisi yang korban, ini Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, persesuaian inilah yang harus nanti dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kejadian ini. Nah, kita lihat dalam peristiwa ini bahwa ada 4 pelaku yang kemudian telah ditetapkan sebagai tersangka. 3 diantaranya dilakukan rehabilitasi dengan pertimbangan dari pihak penyidik, yang kemudian ini juga tentunya memiliki dasarnya. Apa itu dasarnya? Yang pertama memang kita perlu ketahui dulu bahwa yang dikategorikan usia anak itu 12 sampai 18 tahun gitu ya. Namun di dalam undang-undang yang saya ketahui bahwa ada di pasal 32, 69, 79 dan yang hal tersebut mengatur dapat dilakukan penahanan itu usia 14 hingga 18 tahun. Nah, hal ini yang menjadi salah satu indikator pertimbangan penyidik. Bisa saja dalam hal lain ada yang informasi terupdate akan diuji dulu gangguan kejiwaannya. Nah, pertanyaannya, ini kan sudah ada nyawa yang hilang, lalu kenapa ujuk-ujuk baru sekarang seolah-olah ada
indikasi gangguan kejiwaan. Di sisi yang lain, yang hanya dilakukan penahanan tadi yang otak pelakunya begitu ya, berdasarkan keterangan penyidik. Lalu ini pun tidak dirasa fair juga, baik orang tua korban maupun orang tua si pelaku yang diklaim atau diduga ini menjadi otak utamanya. Sehingga kenapa tidak semua dilakukan penahanan. Nah, ini juga menjadi polemik bagaimana kemudian di fase rehabilitasi yang informasinya di daerah Kabupaten Ogan Ilir, apa yang menjadi tolak ukur dan transparansi yang kemudian outputnya itu seperti apa, kan tidak terpantau. Nah, ini yang kita perlu informasi lebih detail lagi kepada masyarakat agar transparansi proses penegakan hukum ini dirasa fair dan berkeadilan. Ya, betul, karena memang harus ada beberapa bukti yang membenarkan bahwasannya memang adanya gangguan jiwa di situ. Transparansi itu yang perlu digarisbawahi. Baik, saya ke Mbak Febri, terkait dengan kita berbicaranya case yang ini mungkin viral di Palembang, tapi ada beberapa case yang baru-baru ini juga viral juga dan pelakunya juga anak. Sebenarnya kalau dari sisi lingkungan dan juga sosial, ada apa dengan anak-anak di Indonesia khususnya seperti itu? Bagaimana Anda melihat? Iya, terima kasih Mas Dika. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi sebenarnya ketika memandang tentang permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Karena kalau di dalam sosiologi sendiri kita melihatnya dari dua ranah yang berbeda. Yang pertama itu adalah anak yang berhadapan dengan hukum itu dengan klasifikasi korban dan juga saksi. Nah, lalu yang kedua itu dilihat dari anak yang berkonflik dalam hukum. Nah, ini yang menjadi sebuah klasifikasi yang perlu untuk diperbaiki mungkin di dalam ranah lingkungan sosial seperti itu. Karena apa? Anak yang berkonflik dalam hukum ini yang selalu dikategorikan sebagai pelaku. Dalam kajiannya sendiri kita perlu untuk melihat bagaimana sih sebenarnya lingkungan itu kemudian membentuk anak-anak kita gitu sebagai generasi penerus. Karena dalam ruang lingkupnya sendiri kita tahu bahwa yang menjadi kompetitor utama anak-anak ini kan sebenarnya adalah orang dewasa. Sedangkan jika anak-anak itu sudah mulai mendominasi di dalam tindakan pidana, terutama di dalam yang bermasalah terhadap hukum, ini berarti perlu ada sebuah perbaikan kembali di dalam masyarakat. Tidak juga hanya masyarakat sebenarnya, pemerintah juga harus punya andil yang cukup besar. Selama ini seperti yang dikatakan oleh Mas Rian tadi mengatakan bahwa ruang lingkup hukum kita ini sekarang memang sangat membatasi sekali, karena memang di dalam hukum secara mendunia kasus-kasus anak dalam hukum ini sangat terbatas dengan yang namanya hak azazi anak gitu. Nah, hak azazi anak ini juga perlu kita pahami bahwa keikutsertaan di dalam lingkungan ini juga menjadi sebuah faktor utama, seperti misalnya pengawasannya, pendidikan anak itu seperti apa, lalu juga bagaimana pendekatan dan juga bagaimana pendampingan dari lingkungan, baik itu orang tua ataupun sekolah ataupun justru lingkungan yang ada di dalam masyarakatnya itu juga berperan di dalamnya. Nah, ini yang harus menjadi sebuah garis bawah gitu. Jadi kita melihat sebuah kasus tidak hanya mengeneralisir dari kasus-kasus anak yang terlibat terhadap hukum itu semua sama. Karena kadangkala ada anak-anak yang memang mereka berhadapan dengan hukum ataupun mereka yang berkonflik dengan hukum itu dikategorikan adalah orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan dalam lingkungannya. Nah, ini juga yang perlu untuk menjadi sebuah garis bawah untuk hukum kita sendiri, pemerintah kita juga seperti apa. Gitu menurut saya. Baik, artinya ada hak asasi anak tadi yang sempat Mbak Febri sebutkan di situ. Anda melihatnya Bang Rian terkait dengan kasus dan juga tindak pidana ini, kita melihatnya sudah sangat sadis sekali. Bahkan ini pola pikir yang sudah jauh melampaui orang dewasa seperti itu untuk berbuat hal semacam itu. Anda melihatnya dari pengkajian sisi hukum sebenarnya untuk penetapan terhadap anak-anak ini bagaimana harusnya? Dari peristiwa ini sebenarnya ultimum remedium atau penegakan hukum pidana penjara itu adalah yang akhir. Tapi tidak mungkin juga tidak dilakukan jika ini tidak mendapatkan efek jerah. Toh banyak juga ini fakta di lapangan yang mantan narapidana yang usianya dewasa lalu dia menjadi residivis gitu ya. Artinya dia dapat mengulang kembali peristiwa pidana lalu kemudian dia sudah mengetahui bagaimana kondisi dia saat di dalam penjara. Nah, ini pun tidak menutup kemungkinan bagi seorang anak yang melakukan perbuatan melawan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum gitu ya. Nah, di sisi yang lain kita juga tahu bahwa yang disampaikan tadi ada hak asasi manusia. Pertanyaannya ada si korban, ada si pelaku gitu ya.
di mana rasa keadilan yang harus dirasakan bagi si korban gitu kan ya. Sedangkan memang faktanya suka tidak suka, mau tidak mau, hukum di Indonesia seperti itu. Tidak ada hukuman di Indonesia persoalan anak ini dijatuhkan pidana mati, apalagi pidana seumur hidup atau 20 tahun. Di situ ancamannya memang ada sampai 15 tahun, tapi putusan hakim itu setengah dari hukuman dewasa begitu. Jadi ada ruang yang mana memang kalau ini bukan menjadi persoalan tentang kekerasan terhadap anak, itu bisa namanya mediasi atau restoratif justice. Nah, di anak ini ada yang namanya diversi. Tapi saya berkeyakinan bahwa orang tua daripada korban ini tidak akan menggunakan ruang diversi tersebut karena sudah ingin real bagaimana proses penegakan hukum ini yang ada. Saya kira mungkin ini memang menjadi persoalan yang serius untuk didalami lagi bagaimana database yang ada di belakang untuk menjadi usulan bahwa permasalahan hukum ini dinamis. Melihat dari contoh kasus yang ada, bagaimana rasa keadilan yang didapatkan daripada korban. Itu yang terbatas karena tidak tercantum dalam undang-undang. Artinya adanya pengkajian ulang terhadap hukum terhadap anak ini seperti itu, Bang. Betul sekali. Kalau dari sisi Bu Tri sendiri melihatnya seperti apa? Apakah setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rian tadi terkait juga dengan bahwasannya hukum maksimal sebenarnya 15 tahun agak kurang seperti itu dirasa karena memang perbuatannya melebihi itu sebenarnya karena tindak keadilan yang dicari di sini. Kalau Ibu Tri bagaimana melihat itu? Saya dari sisi perlindungan anak itu ada undang-undang yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Nah, di situ ditegaskan ditegaskan bahwa ada perubahannya adalah ada pemberatan dan ada denda terhadap pidana hukum ini. Kemudian tetapi di situ juga ditegaskan bahwa agar memberikan hukuman itu agar memberikan efek jera dan tindakan konkret terhadap si korban dan pelaku yang untuk segi psikis, fisik dan sosialnya. Nah, di situ juga dinyatakan untuk memberikan efek jera dan akhirnya baik si korban maupun pelaku itu tidak melakukan hal tersebut di kemudian hari. Itu yang ditakutkan. Kalau saya dari sisi perlindungan anak, memang anak-anak ini adalah anak-anak yang harus diawasi, kemudian diberi perlindungan dan akan estafet dari untuk bangsa dan negara ini. Nah, artinya memang kami melindungi, tetapi ketika kita dibenturkan pada peristiwa ini, saya sebagai orang tua miris korban dalam hal ini sudah meninggal, empati kita berikan kepada keluarganya. Mungkin dari pemerintah daerah juga ada sisi-sisi untuk keluarga korban. Nah, kami berharap suatu hari itu tidak akan terjadi lagi hal seperti ini. Dan untuk Mas Rian, Mas Rian tadi, saya bersinergi ya, setuju. Walaupun anak-anak, tapi tetap dari melakukan kejahatan itu ada hukumnya. Tetapi kami tetap melindungi batas-batasnya, ada batas-batasnya. Nah, mungkin nanti lebih lanjut untuk ada yang diskusikan akan disampaikan. gitu ya. Oke, baik. Terkait dengan itu karena memang banyak sekali apa yang disampaikan Bang Rian tadi terkait dengan hukuman maksimal, kemudian perbuatannya yang memang sudah melampaui dari batas-batas tertentu dan ini juga akan menjadi topik yang sangat menarik. Tapi untuk pemirsa dari rumah yang ingin terus menyaksikan dialog saya bersama dengan narasumber, tetap bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Aku adalah satu dari jutaan suara di daerah ini. Suara yang punya cerita, harapan, dan impian. Nah, mati, gas nih. Kemana mencari? Setiap kita punya cerita yang lain dan berbeda-beda galau. Oh, tidak. Latar belakang,
tidak membatasi untuk bermimpi yang sama. Namun, kita semua memiliki harapan yang sama, masa depan yang lebih baik. Dengan satu suara, kita bisa membuat perubahan. Setiap suara adalah kisah. Setiap kisah adalah harapan. Harapan untuk masa depan. Nah, pilkada, waktunya kita juara ke masa depan kita. Datang ke TPS dan gunakan hak pilih Anda. Dari tari tradisional yang memesona, hingga cita rasa kuliner yang menggugah, kami kemas dalam program acara Rindu Kampung. Setiap Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih bersama narasumber kami. Tentunya dengan tema kami problematika hukum anak. Baik, kita tadi sempat terputus. Bu Tri tadi sudah menyampaikan bagaimana sebenarnya dari sisi perlindungan anak tetap menginginkan yang terbaik untuk anak. Betul. Karena yang digarisbawahi oleh Bu Tri tadi adalah estafet. Artinya ada generasi penerus yang harus dilindungi. Tapi dalam beberapa koridor dan catatan yang disampaikan Bang Rian tadi. Bagaimana Mbak Febri melihat ini? Iya, inilah yang menjadi dilema sebenarnya ya Mas. Kalau di dalam ruang lingkup sosial, kita tahu pasti masyarakat menginginkan hukuman yang paling berat gitu kan, untuk bisa dijatuhkan kepada anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini. Tetapi ya pada akhirnya kita perlu melihat lagi gitu, permasalahannya adalah anak-anak ini akan menjadi generasi penerus bangsa gitu kan, jika kita tidak menghargai hak azazi mereka gitu dari awal di sini kan. Bukan berarti kita tidak mengindahkan dari segi keluarga yang korban gitu, tetapi juga dalam hal misalnya bagaimana perkembangan dari psikologis anaknya, bagaimana kemudian kita melihat dari segi pendidikan anak, dan juga bagaimana kemudian kita melihat peran anak itu pada masyarakat atau lingkungannya yang akan datang. Jadi kalau misalnya kita membatasi itu di dalam ranah koridor yang tadi disampaikan oleh Ibu Isti bahwa ya bagi KPAI itu memang menjadi sebuah koridor yang seharusnya dilakukan karena pendampingan, pengawasan dan juga perlindungan bagi anak itu memang menjadi sebuah tugas utama untuk bisa membentuk anak itu menjadi generasi yang baik ke depannya. Akan tetapi ya itu tadi faktor-faktor sosial lainnya pun perlu kita garis bawahi. Misalnya orang tua yang terlibat di dalam rumah seperti itu. Baik, kita angkat telepon terlebih dahulu Mbak Febri. Baik, ada telepon yang masuk. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat siang. Siang. Dengan siapa ini? Bu Ruli, Mas. Bu Ruli. Baik, Bu Ruli, silakan Bu Ruli dengan pertanyaannya, Bu. Ya, makasih Mas ya. Selamat siang, Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang ada di TVRI. Ya, silakan Bu Ruli. Iya, saya ingin menyampaikan juga sedikit kepada Ibu Tri ya Pak ya, yang lagi habis bicara, karena saya ketelatan juga mendengar nih. Masalah kenakalan anak ini Mbak, kenapa selalu mengalaskan dengan undang-undang karena anak-anak, tapi anak-anak terkotor itu pemikiran. Ke depan berarti lebih jahat, lebih buruk lagi. Sementara orang tuanya tidak memperhatikan anak. Kenapa tidak orang tuanya aja yang dihukum? Taruhlah kan misalnya bapaknya yang cari uang, ibunya mendidik anak, jadi ibunya aja. Seandainya kata kalau terjadi pada keluarga kita, bagaimana Mbak? Sedangkan anak ini kecil-kecil aja jiwanya sudah begitu.
jadi pengkhianat. Nah, orang tuanya sibuk apa nggak tahu. Kenapa undang-undang itu selalu kalau untuk masyarakat ini, oh itu sudah berdasarkan undang-undang, kenapa tidak direvisi? Nah, dan juga kenapa kalau memang itu anak-anak, ya sudah ibunya aja yang ditangkap atau bapaknya, biar dia tahu rasa juga. Karena bangsa kita ini kalau tidak dibikin efek jerah, tidak akan hilang. Maupun soal narkoba, soal begal, soal segalanya. Jadi kita di sini masalah orang hukum ini harus tegas, Mbak. Ya, oke itu aja, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ruli tadi. Baik, mungkin pertanyaannya langsung ke Bu Tri terkait dengan itu. Kenapa harus dibenturkan terhadap undang-undang? Bahkan ketika memang harus dibenturkan, kenapa tidak orang tuanya saja yang menggantikan kalau memang undang-undang membatasi hukum terhadap anak tersebut? Silakan, Bu Tri. Baik, Bu Ruli, terima kasih. Sebetulnya kenapa harus undang-undang? Karena undang-undang dibuat untuk dipedomani. Nah, ketika ada permasalahan ini sebetulnya banyak faktor ya. Kalau dari perlindungan anak itu banyak faktor yang menyebabkan. Tentu saja undang-undang tetap bermain di situ. Nah, tetapi mungkin untuk undang-undang hukum nanti yang akan mengatur apakah bisa digantikan dengan orang tua, tapi temuan di lapangan ini nanti akan ditindaklanjuti. Dan Bu Ruli perlu ketahui juga ketika kami melakukan sosialisasi pembinaan ke sekolah-sekolah itu orang tuanya diundang Mas. Kemudian kita bisa berdiskusi. Kemudian masih ada problema-problema yang dirasakan di keluarga terhadap anak itu kita bisa pecahkan. Tetapi memang itu tadi yang disampaikan oleh Mas Dika, Mas Rian bahwa belum ada, mungkin perlu revisi untuk undang-undang agar bisa bersinkron dengan perlindungan anak dengan undang-undang hukum negara. Tetapi selebihnya itu tadi memang kata Ibu ya udah kecil-kecil sudah melakukan hal itu. Saya sebetulnya miris banget ya, tidak tega. Saya berharap pada saat itu belum ada dari kepolisian itu pernyataan bahwa itu diperkosa. Saya bermohon, berdoa supaya tidak terjadi perkosaan. Tetapi ternyata seperti itu, brutal banget. Nah, mungkin nanti dari sosiologi, kemudian dari hukum negara, dari kami perlindungan anak, memang harus ada tindak lanjut dibantu dengan negara, pemerintah, dan untuk kita di Palembang ini pemerintah daerah. Baik, artinya ada sinergi antara stakeholder terkait ini untuk merumuskan duduk bersama, biar mendapatkan rumusan yang lebih pas, lebih mengena untuk perlindungan anak dan hukum negara dan sosiologi. Baik, Bang Rian, tadi terkait juga dengan hukum yang Anda sampaikan bahwasannya maksimal 15 tahun itu dirasa kurang ketika memang perbuatannya melebihi itu sebenarnya. Kalau kita melihat sebenarnya dari referensi undang-undang atau juga hukum internasional seperti apa? Apakah ada memang hukum yang di situ dijatuhkan terhadap anak melebihi itu atau bagaimana sebenarnya? Atau kita berdikari untuk membuat hukum itu sendiri atau bagaimana? Ya, menyikapi hal itu mungkin saya tambahkan sedikit dari pertanyaan Bu Ruli tadi. Memang kenapa dibenturkan dengan hukum? Jadi memang jelas Indonesia ini pasal 1 ayat 3 adalah negara kita ini adalah negara hukum. Sehingga sikap peristiwa yang kita lakukan mulai satu langkah keluar rumah itu sudah berpotensi menghadapi masalah hukum. Artinya, kenapa tidak bisa digantikan saja sama orang tuanya atau bapaknya, ibunya, atau siapa yang mengajarinya dalam hal ini, kan begitu. Nah, konsep pemidanaan kita sampai hari ini ya alhamdulillah sudah ada revisi KUHP, nanti akan diberlakukan di tahun berikutnya, masih berpedoman dari KUHP peninggalan zaman Belanda, ya kan? Yang mana konsep pemidanaan ini adalah pertanggungjawaban terhadap individu yang melakukan perbuatan pidana. Jadi tidak bisa diwariskan begitu kan. Nah, hanya saja mengapa ini harus landai dan kemudian harapan masyarakat harus tegas. Khususnya mungkin yang saya tangkap daripada Ibu Ruli tadi memposisikan di pihak korban begitu ya. Karena dia ingin secara tegas apa sanksi yang diberlakukan. Nah, ini bermuara kepada pemilihan calon legislatif Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena begini, pembuat undang-undang itu adalah wakil rakyat DPR begitu ya, yang kemudian disahkan oleh Presiden. Nah, ini kalau kita salah pilih tadi, akhirnya produknya yang seperti kita ini, tahu dinamis, sudah beberapa kali kejadian ukuran anak, tapi perbuatannya lebih kejam daripada dewasa yang mungkin sudah
tingkat kesadarannya ini sudah sangat memahami. Nah, makanya kalau ditanya tadi bagaimana apakah ini ada pembaruan, ya ancamannya maksimal begitu ya. Hukumannya tidak boleh lebih dari orang dewasa atau setengah daripada hukuman dewasa. Kalau persoalan kemudian bagaimana di luar, ya tadi ini ada kaitan cikal bakalnya. Seorang anak ini kan dia juga memiliki hak asasi manusia, tumbuh kembang yang kemudian dia bisa menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain, entah itu menjadi seorang profesi apapun itu. Nah, kalau ini dalam fase pendidikan 9 tahun sudah mengalami masalah hukum, ini yang kemudian akhirnya mentalnya ini apakah memang ikut-ikutan atau memang sudah dalam kadar sadarnya dia lalu menginginkan hal tersebut. Nah, makanya masih timbang-timbang tadi ya, sesegera mungkin lah upaya untuk harmonisasi ya dikaji lagi sehingga dapat memposisikan bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak di posisi korban, seperti yang Ibu sampaikan, bagaimana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dalam kapasitas pelaku. Ini yang harus disinkronkan lagi. Sehingga tercipta sebuah hukum yang memang adil. Betul. Seperti itu ya. Adil bagi si yang korban tadi begitu ya. Karena kita melihat hilangnya nyawa kemudian dilakukan secara sangat tragis ini mungkin bukan cuma korban saja yang merasakan pengkhianatan luar biasa, tetapi juga mungkin orang tua yang menyaksikan itu. Baik, kita melihat saat ini kita berbicaranya dari sisi nirmiliter, artinya banyak sekali teknologi informasi yang didapatkan oleh anak-anak. Yang memang informasi itu sebenarnya belum kapasitas mereka untuk mendapatkan itu, tapi akses untuk mendapatkan informasi itu, apakah ini juga berpengaruh terhadap apa yang terjadi terhadap anak-anak di Indonesia saat ini, Mbak Febri? Kalau dari kacamata sosial menganggap bahwa media itu memang banyak berperan saat ini, karena ya yang seperti kita ketahui bahwa media itu kemudian banyak sekali membentuk bagaimana anak-anak kita ke depannya. Apalagi dari segi bagaimana mereka bersosialisasi, bagaimana kemudian mereka itu menghadapi tentang masalah. Karena sekarang banyak sekali anak-anak yang menggarisbawahi tentang kesalahan di dalam mentalitas gitu. Yang pada akhirnya mereka selalu menganggap bahwa oh ya saya punya kecenderungan sakit mental dan lain sebagainya, dan itu menjadi sebuah alasan yang cukup dipertimbangkan di dalam tindakan pidana gitu kan, apalagi di dalam kacamata hukum. Tetapi ya lagi-lagi kalau misalnya kita mau melihat di sini, bukan medianya kemudian yang membentuk si anak, tetapi bagaimana pengawasan orang tua, bagaimana kemudian pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anak, lalu juga bagaimana kemudian perlindungan yang diberikan oleh orang tua dan juga pendampingan orang tua ketika mereka menggunakan media tersebut gitu, atau alat-alat gadget tersebut gitu. Karena kita lihat nih saat ini anak-anak tuh dibebaskan untuk menggunakan gadgetnya, dibebaskan untuk istilahnya menonton tayangan-tayangan yang mereka suka tanpa ada pembatasan dari orang tua. Nah ini juga yang menjadi cikal bakal sebenarnya Mas Dika, bahwa ketika kita melihat bahwa seperti kata Bu Rulu tadi, kenapa nggak orang tuanya aja yang dihukum gitu kan? Karena kan yang punya kesalahan sebenarnya adalah pengawasan dari orang tua. Ya memang benar seperti itu, tetapi lagi-lagi kita melihat dari segi hukum, pelakulah yang seharusnya dihukum gitu kan. Sedangkan orang tua, hukuman apa yang bisa diberikan kepada orang tua adalah hukuman dari segi sosial sebenarnya. Bagaimana kemudian masyarakat akan lebih mempertegas kepada orang tua dari para pelaku untuk mereka lebih memberikan pendampingan kepada anak-anaknya. Jangan sampai anak yang mereka melakukan tindakan kriminal ini itu dilatar belakangnya oleh orang tua yang melakukan tindakan kriminal. Baik, kalau kita berbicara tentang pengawasan artinya tidak bisa juga kita berbicara 24 jam terhadap anak, apalagi memang gadget saat ini sudah bisa masuk kemana-mana. Apakah memang harus sepenuhnya pengawasan itu dilakukan oleh orang tua, ataukah memang harus ada stakeholder terkait yang ikut masuk ke dalam ranah itu? Perlu ya, dari sini kita bisa lihat dari segi pemerintah sih sebenarnya. Kalau misalnya ada pembatasan dari pemerintah juga terhadap tayangan-tayangan yang masuk di dalam media kita, itu juga perlu. Tapi saya rasa di beberapa media-media pun mereka sudah memberikan pembatasan. Lagi-lagi ini berbicara tentang bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh orang tua. Gitu, dalam mereka memberikan batasan kepada anak. Karena jangan sampai ini pemerintah sudah memberikan pembatasan, tapi ternyata orang tua juga lalai terhadap yang namanya memberikan pendidikan. Karena Mas, apalagi ini kasus tentang seksualitas juga,
pendidikan anak terhadap seksualitas itu seharusnya sudah dibangun sejak anak usia 3 tahun. Oh ya. Ya, jadi sejak mereka sudah 3 tahun, mereka harus bisa tahu, saya laki-laki, saya perempuan. Bagaimana saya bertindak sebagai laki-laki, bagaimana saya bertindak sebagai perempuan. Mungkin nanti ranahnya Bu Tri ya? Iya, makanya. Terkait dengan itu tadi ya? yang saya katakan bahwa kalau misalnya orang tua sudah dari sejak dini itu tidak memberikan labeling atau memberikan sebuah penandaan kepada anak tentang seksualitas, tentang bagaimana mereka bisa membedakan antara hal yang baik, norma-norma sosial yang baik, nilai-nilai sosial yang memang ada di dalam masyarakat yang sudah kita junjung dari nenek moyang gitu kan. Pada akhirnya ya kita akan lulus juga terhadap anak gitu. Apalagi orang tua zaman sekarang lebih banyak disibukkan di luar gitu kan. Anak banyak diserahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya tanpa ada pengawasan lebih lanjut dari orang tua. Baik, nanti kita juga akan berbicara bagaimana sebenarnya peran dari KPAI yang dalam hal ini juga mungkin diwakilkan oleh Ibu Tri terkait dengan pengawasan, kemudian juga sistem yang dibangun sehingga ini juga bisa menjadi sebuah informasi bagi masyarakat bahwasanya sebenarnya KPAD saat ini di Sumatera Selatan sudah memberikan program-program sebenarnya yang baik bagi anak. Tapi untuk pemirsa dari rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Suara Sriwijaya. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Setiap sentuhan, setiap rasa, memiliki cerita dan warisan. Bertemu lagi bersama kami berdua, dalam acara Bejajan, Bepajo sambil jalan-jalan. Jelajahi cita rasa kuliner daerah dalam program Bejajan, Bepajo sambil jalan-jalan. Setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Jadikan hari Anda lebih berkualitas bersama kami, Sumatera Selatan hari ini. TNI Angkatan Udara dari Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang melakukan operasi modifikasi cuaca menggunakan Kasa 212 Aviokar dari Skuadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Operasi modifikasi cuaca di wilayah udara Provinsi Jambi dimulai. Sementara itu, Saudara, Kabupaten Oku kembali diterjang banjir parah setelah banjir besar beberapa minggu yang lalu. Kabupaten Oku kembali diterjang banjir hebat. Banjir besar menghantam dan menerobohkan sedikitnya 4 rumah di Kecamatan Ulu Ogan.
pemerintah Kota Palembang menggelar operasi pasar murah di sejumlah titik di Kota Palembang. Operasi pasar murah ini akan digelar selama 5 hari di 5 titik yang berbeda. Dengan beragam berita aktual, netral, independen, dan berimbang. Kami hadir setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, masih bersama saya Dika Saputra dan juga masih kita berbicara tentang problematika anak berhadapan dengan hukum. Baik, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mbak Febri bagaimana keterkaitan pengawasan dan lain sebagainya sebenarnya menjadi landasan agar pola ini bisa diterapkan orang tua hingga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Dari sisi Komisi Pengawasan atau juga Perlindungan Anak Sumatera Selatan lah, Bu Tri, bagaimana program yang dilakukan, kemudian juga apa yang sudah dilakukan sehingga ini bisa berimpact baik terhadap tumbuh kembang anak-anak. Baik, Mas Dika, sebetulnya seperti yang sudah disampaikan Mbak Febri tadi, saya tuh nggak berhenti, kami ya, terutama dari Komisi Perlindungan Anak itu tidak berhenti untuk pengawasan dari orang tua, itu garda terdepan untuk perlindungan anak. Karena apa? Anak-anak ini kan tumbuh kembang, harus diawasi, apalagi sekarang serangan media online, media cetak, dan seterusnya. Kemudian kami berharap juga selain orang tua ini juga tontonan itu bukan sekedar tontonan tapi juga tuntunan. Jadi televisi dan seterusnya itu memberikan tuntunan, bukan cuma tontonan. Nah, untuk penjegalannya itu agar meminimalisir tindak kejahatan, ini bukan ini lagi ya, sudah ini contoh bahwa itu brutal banget. Nah, itu memang di awal itu orang tua, karena ceritanya itu dari pihak kepolisian mengatakan bahwa ditemukan film orang dewasa di HP-nya, itu yang berusia 16 tahun itu. Nah, artinya nonton itu kan tahu sendiri, artinya dia kalau minuman keras, dalam pengaruh minuman keras. Nah, ini dalam pengaruh nafsu. Nah, itu ketika bertemu dengan wanita tidak mikir apa-apa lagi, langsung diinikan ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah tindak lanjut. Kalau kami dari Komisi Perlindungan Anak untuk sekolah, tadi untuk orang tua itu memang pengawasan tidak bisa berhenti. Sesibuk apapun tetap pengawasan terhadap anak. Jangan anak di kamar diem, itu dibiarin, ternyata ngapain di dalam di kamar itu. Kemudian untuk sekolah, yang ada sekolah sampai jam 3, kemudian ada yang sampai jam 1, itu kan panjang di sekolah. Kemungkinan kalau saya usulkan itu membuat satgas. Ada sekolah-sekolah yang sudah membuat satgas untuk perlindungan anak. Itu sangat membantu meminimalisir untuk kejahatan. Anak-anak bisa terkontrol di situ karena memang diawasin. Satgas itu keliling mengawasin anak-anak tersebut. Dengan gadgetnya juga. Ini untuk anak-anak, karena di perguruan tinggi aja Satgas untuk perlindungan anak terhadap kekerasan, bullying dan seterusnya itu juga ada dan diwajibkan. Nah, mungkin di sekolah-sekolah belum diwajibkan, tetapi memang saya sudah memantau ada sekolah-sekolah yang sudah melakukan, dan hal ini mungkin perlu digalakkan, disosialisasikan untuk di sekolah-sekolah meminimalisir hal-hal yang terjadi seperti sekarang ini. Itu maksudnya untuk di sekolah, kemudian guru, balik lagi orang tua, guru bersama-sama itu harus peduli. Peduli ketika anak menjadi terlihat perubahan itu harus ditanya kenapa. Nah, kemudian satu lagi, karena kita sudah bicara IT, teknologi, di sekolah-sekolah itu kalau absen presensi atau kehadiran itu masih manual, tetap kita awasi secara manual. Tapi kalau IT kita bisa hubungkan presensi atau daftar hadir itu ke orang tua dan guru. Jadi ketika mereka lost dari rumah jam 7 sampai sekolah absennya tiba-tiba jam 10, itu kemana? Bisa bisa ditanya. Nah, kalau kita tidak peduli baik orang tua maupun guru,
itu akan lewat begitu saja. Mau anak lemas, mau anak tidak ini ya, tidak seperti biasa, itu dibiarkan saja. Tapi ketika kita peduli, kita sematkan di hati kita sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik ya, sebagai Komisi Perlindungan Anak dan pendidik, itu insya Allah kepedulian itu akan membantu. Lantas program-program yang sudah dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak sendiri apakah sudah dilakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, kemudian juga apakah sudah dilakukan semacam seminar semacam itu sehingga ini bisa memberikan dampak yang nyata seperti itu terhadap para orang tua dan juga terhadap anak-anak? Betul, Mas Dika, itu sudah kami lakukan dan itu merupakan program kami untuk perlindungan anak. Tetapi, nih tetapinya ya, Mas Kenapa Dika, nih tetapinya? Ini yang menarik nih tetapinya ini. Harus didukung dong oleh pemerintah. Artinya pembinaan, sosialisasi itu tidak akan terjadi apa-apa kalau cuma satu kali seumur hidup atau setahun atau sebulan pun. Jadi itu harus terus menerus, Mas Dika. Artinya kurang didukung selama ini? Insya Allah kurang. Itu pemerintah kan mitra. Kami adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan masukan terhadap perlindungan anak di Kota Palembang. Nah, itu dukungan itu memang diperlukan ya? Iya, diperlukan. Sudah ada dukungan, tetapi perlu ditingkatkan lagi ya, sehingga kami visi itu disematkan di hati dan kami bersemangat untuk melaksanakannya karena anak Indonesia itu tadi adalah itu untuk generasi penerus estafet kita itu Mas ya. Jadi perlunya karena mereka itu adalah generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan. Artinya butuh dukungan yang lebih lagi gitu ya Putri ya. Oke, terhadap Komisi Perlindungan Anak di Sumatera Selatan sehingga bisa berkontribusi lebih banyak lagi oleh Bang Rian. Terkait dengan kita berbicara dari sisi teknologi informasi, kemudian juga kita melihat bahwasannya kalau kita berbicara dari sisi TV ada komisi penyiaran, artinya seperti itu. Artinya filter penyiaran masih terpegang dan juga masih terkontrol karena ada KPI yang mengawasi itu. Nah, kalau dari sisi teknologi informasi, let's say kayak sosial media seperti itu, YouTube dan lain sebagainya, kita berbicara dari sisi itu. Apakah memang harus ada peran hukum di dalamnya sehingga mungkin filter ini lebih bisa dilihat lagi dan lebih diindahkan lagi oleh para orang-orang yang melanggar hal tersebut? Karena memang banyak sekali tontonan yang tidak sesuai dengan usia si penonton seperti itu. Ya, jadi memang kalau saya menyimak dari statement Kapolrestabes Palembang berkaitan perkara ini bahwa telah dilakukan pemeriksaan oleh psikolog dari Biro SDM Polda Sumsel yang ternyata indikasinya ini adalah penyaluran nafsu. Nah, yang sudah dikaitkan dengan bukti yang ada sehingga memang ini berpengaruh kepada pola pikir dan juga tindakan. Dari apa sumbernya? Dari sosial media tadi. Nah, salah satunya memang sangat peran penting bahwa aturan yang membuat satu regulasi yang kemudian sanksinya ini tidak main-main ya. Karena saya pribadi juga menyimak begitu di sosial media ini, mohon maaf, banyak sekali yang hal-hal diinginkan, tidak diinginkan maksudnya, itu seliweran keluar sendiri gitu kan, yang saya juga kaget begitu kan, apalagi di usia anak-anak begitu kan ya. Nah, memang di sini selain dari pemerintah ya juga dari kesadaran dari orang tua begitu ya. Tapi peran penting untuk memfilter itu ya negara harus tegas dong. Betul. Gitu. Jangan hanya sudah disosialisasikan, tapi ada beberapa tertentu media yang sudah mengikuti regulasi yang ada, tetapi bocor karena tadi ada yang disalahgunakan dan itu tidak tersentuh. Apalagi memang kejahatan cyber ini sangat luar biasa. Jejak digitalnya itu ya beruntun. Nah, inilah yang kita harapkan juga pada pemerintah untuk kualitas SDM khusus di bidang cyber IT juga harus mumpuni. Jadi sesegera mungkin ada peristiwa langsung evaluasi take down ataupun memberikan filterisasi terkait dengan sosial media yang ada. Nah, lalu terhadap dengan peristiwa ini memang yang harus diinformasikan, diketahui bersama-sama ada 3 hal yang untuk proses hukum yang akan berjalan. Yang pertama, terhadap anak ini persidangannya bersifat tertutup. Tidak seperti dewasa anak-anak yang kemudian dapat ditonton. Itu hanya orang yang berkaitan saja yang bisa masuk, yaitu saksi dan juga ahli bila mana diperlukan begitu. Lalu yang kedua, tidak mengenal istilah pidana seumur hidup atau pidana mati, itu tidak ada. Dan yang ketiga, ini pidananya setengah daripada hukuman orang dewasa. Nah, hal inilah yang tentunya menjadi evaluasi bagi
efek-efek jerah dan juga bagi mereka yang diposisikan sebagai korban bagaimana menikmati atau merasakan yang namanya frasa keadilan. Nah, ini yang tidak ditemukan. Nah, sehingga ya dari peran KPAI itu sudah melakukan hal itu, namun tadi ya secara tegas saja kepada pemerintah, artinya masih kurang maksimal begitu Bu ya. Saya selaku praktisi hukum di advokat ini juga telah melakukan sosialisasi mengenai apa namanya tindak pidana bullying sedini mungkin ya, karena ada 2 sekolah SMA yang sudah saya coba roadshow dari panggilan hati profesi. Itu yang paling penting, bahwa anak sedini mungkin kan juga betul tadi mengenai edukasi seksual harus sedini mungkin. Lalu dalam kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah tidak boleh melakukan yang namanya kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, kekerasan secara verbal maupun kekerasan secara seksual. Nah, ini yang kemarin saya coba suarakan di 2 sekolah yang sudah berjalan, bahwa jangan bermain-main begitu ya, apalagi sosial media, apalagi jempolmu gitu. Sekarang kalian anggapnya biasa, teman. Apalagi ya mungkin sangat diketahui ada istilah-istilah seksual yang itu menyinggung seseorang perempuan dari kondisi fisiknya yang ada yang aneh, ada yang menonjol, ada yang apa, itu dikatain. Itu termasuk daripada kekerasan secara verbal. Dan itu ada ancaman pidana mulai dari 3 tahun sampai dengan 12 tahun dan itu ada denda. Nah, saat itu saya menyampaikan bahwa hati-hati. Jangan sampai kalian menganggap bercanda kalian itu berdampak. Siapa yang bertanggung jawab ketika orang yang merasa terdampak tadi dia mengalami gangguan secara psikis? Ujung-ujung psikolognya yang minta dibantu, dan akhirnya di sini mulai cikal bakal permasalahan hukum akan terjadi di lingkungan sekolah. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Mbak Febri. Namanya waktu kita harus memisahkan terlebih dahulu karena ini obrolan yang sangat menarik. Poinnya adalah sinergi yang diperlukan seperti itu terkait dengan stakeholder terkait untuk membahas ini, baik dari sisi kajian hukum, kemudian sosial, kemudian juga dari Komisi Perlindungan Anak juga. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di Suara Sriwijaya TVRI Sumatera Selatan, Dr. Insinyur Tri Widiatsi MSI, kemudian ada Bang Rian Gumai SHMH CHRM CTL praktisi hukum, dan juga Mbak Febri Marani Malinda SOS MA. Iya, betul. Pengamat sosial. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu kembali tentunya di lain kesempatan, dan juga terima kasih untuk pemirsa dari rumah sudah menyaksikan Suara Sriwijaya. Saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.